untuk pemuda urakan namun kreatif. Ya. Bang. Kansas. Kami dan akan suatu saat akan sadar. Hai Ardan. Aku dari tidur asal tidak hamil. Oke, udah ya. Sekarang kebab ya. Singkatan. Kan gue cetek banget. Pameran itu pameran yang bener pameran kan, bukan yang bawa lukisan terus ke tetangga kan, lihat nih. Itu marah. Tapi ini Dedi Mahendra Desta kan Cerai. Baca doang. Agar tulisannya lu. Emang sembarangan ngomong. Ya itu bener, tapi kan gak usah dibahas. Oke. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? pasukan Permarga, Tora Sudiro Vino Desta. Warkop DKI viralin dong. Nah. Jaya. Kita enggak. Mereka ini adalah konten kreator baru yang berkembang di industri film. Karena satu video viral ya. Karena satu video. Kau belum lahir udah terkenal. Siapa? Hah? Siapa? Siapa tadi nama? Emang Jujur umurnya ya. ada setengahnya Tora? Iya, ada. Jujur gua grogi banget. Soalnya syuting kayak gini deh ya. ya maksudnya di hadapan apa ya film yang 11 juta penonton. Alhamdulillah. Lu ngeremehin kita pakai celana pendek begini. Memang ini Bukan, kan style pop Enggak. aja. Lihat teman Anda. Enggak. Kemarin gue bilang besok kita kalau misalnya ini samaan. Jaket jeans ini dia doang berdua. Udah ngerjain. Saya udah lama loh nggak pakai ketat-ketat gini. Namanya juga aktor biasa nipu. Tapi gue suka banget nih kru-krunya semua. Gokil. GJLS top. Bukan. Salah. Bukan. Kan teman juga. Iya benar, tapi salah. Ada masalah sama GJLS. Salah, sama Rispo kita ada masalah. Tapi seru Agak banget. munduran dikit Mas. Ini Kavinonya nggak kelihatan. Lighting. Bukan, itu adalah lighting. Banyak uang kami beli Jangan lupa lighting. saksikan 11 Juni 2026 Warkop DKI. Jangan Udah langsung. Jangan terlalu promo, santai aja bro. Santai aja. Warkop DKI jangan lupa ya. 11 Juni 2026 harus datang loh. Katanya jangan terlalu promo. Ya kan mereka kita belajar dari Bahas pribadi dulu. Enggak, kalian atur lah. Kalian kan udah 11 juta. Gimana caranya podcastnya biar kayak gitu? Gini. Ada gini, serius. Gini. Jadi gini. Kita kalau Sumatera Utara itu biasa ngomongnya agak serius-serius, deep dulu, baru nanti kita promo biasa gitu. Ada nangis-nangisan dulu. Deep dulu. jadi personal ya. Personal dulu. Kita coba ya. Nih ya, ada di budaya Batak tuh Iya. biasa ekspektasi orang tua. Kita pernah tahu nggak sih ekspektasi orang tua seorang Tora Sudiro dulu jadi apa? Jangan nangis dulu. Lah katanya drama. Iya, nanti dulu kan. Kan ini aktor gede Tora Sudiro. Dulu Gede apa? Gede. Emang gede. gede banget ini. Aktor besar. Di film ini ada 2 aktor besar. Gua sama Ivan Gunawan. Benar sih. Pade aja kalah ya. Kalah. Sama ini Famibu. Enggak ada Nggak ada, ya besar tapi nggak ada. Famibu masih ada. Bukan nggak ada di sini. Nggak ada di film ini. Ya tapi kan ngomongin lanjut. Bab, ekspektasi orang tua Bab, lu sebelum jadi aktor kayak gini apa Bab sebenarnya Bab? Jadi Madonna. Lu jalan mundur dong kalau Madonna. Jalan mundur dong. Jadi apa ya? Karena kerja. Madonna. Ini lagi Oh, ngomong. bapak gua mungkin pengen jadi penerus dia sebagai orang asuransi. Oh, jadi sempat kerja asuransi. Sempat kerja Nah, asuransi. bapaknya Deep banget ini. asuransi dulu. Asuransi dia. Nggak boleh serius. Kenapa ya? Maksudnya gue agak aneh tuh. Pengen jadi orang asuransi tuh Iya kenapa Bab? rare banget gitu. Karena meneruskan pekerjaannya dia kan punya kantor asuransi. Oh, bos. Punya perusahaan. Bos, ya, bos. Oh. Bos. Jadi dari kecil emang sudah melihat kebiasaan-kebiasaan itu, ada baca buku map kontrak Udah. banyak gitu-gitu. Ngerti saya banget. Kalau gue Belum ditanya. Belum ditanya. Ada urutannya dulu. ya. Teratur kalau biasa. Jangan kan di teratur podcast gitu. dia ya, di podcast orang aja dia sembarangan. Tapi Jadi ke sana. kalian mau Tapi ke sana, menggunakan- marahnya ke sana, lihatnya ke sana, buangnya ke sana, enggak berani ke sini. Namanya
Mau gue culik lu. Jangan Lu kok menculik ini tiba-tiba? semua orang udah bilang hilang ini. Mang Saswi. Nyulik Serina. Oh iya iya iya. Gokil, gak kebayang loh gue jokes yang begitu loh. Emang jujur agak lain ini memang beyond sih menurut gua. Keren banget. Bion tinju. Celos berarti, celos. Serius nggak dia? Bion Wiyoko kan. Itu teman gua, manajemen sama Bio. Bion bukan yang cerai kemarin. Boris maksudnya. Cewek. Bion. Boyen lama banget. Udah gue perbaiki sendiri lah. Jangan dulu. Segini nggak ada yang ngerti lo ngomong apa baru. Ya udah biar gua aja. Oh, asuransi doang, Bab. Gak ada kayak apa namanya? Engineer. Seni gitu juga nggak ada, Bab. Nggak ada. Jadi tiba-tiba ke film gimana tuh? Lagi kerja di asuransi? Kerja di asuransi tiba-tiba di apa megang produk film Cabaukan waktu itu. Filmnya Tehnya Dinata. Wow. Itu ada. Gue ini promonya bagian promo. Oh, Badantinya. Iya, tapi di kantor beda. Oh, Badanti itu nyokap lu? Bukan. Orang promo maksudnya. Iya, Karena ibu ngomongin persusuan. keluarga tadi. Badat itu ibu persusuan. Udahlah namanya internal. Terus lagi tim promo terus diajak main. Dari promo terus ada Tetenia sama Joko terus ngobrol-ngobrol sih kayaknya. Joko Anwar Tor. Iya betul. Iya, masa Joko. Bener lagi. Ini ada cara bercanda kayaknya. Ini abis ini dia nih main nih. Akhirnya gue diajak buat main film Arisan. Itu sih yang Itu Arisan film pertama langsung dapat Piala Citra ya, Bab ya? Iya betul. Wah, Langsung ciuman sama Tapi Surya Bab, kan. mungkin kalau dari sisi Jokanar mungkin melihat postur Bab yang sangat ngejeblak gede gitu. Kasian banget. Cuek bebek. bukan cuek bebek, dia lagi mau nanya. Masa istilahnya cuek bebek banget. Selipan disautin kayak. Ini orangnya 7 nih. Tapi lu tahu kan Arisan itu adegan itu improve. Bukan di skrip. Serius? Aku juga baru tahu. Betul ya, Bab? Kalian semua ketipu. Itu lo nonton di Gopar kan? Dibohongin itu. Padahal Emang gue pengen. Ya improve berarti dong, nggak ada di skrip dong. Tapi pas main Arisan itu nggak? Tekuis. Itu Arisan Surya. Sama Surya. Kocok Kapten Arisa. Akhirnya nggak cuek bebek lah. Tapi Bab sekeluarga memang posturnya segini-segini. Mbak, gue doang. Jadi dulu waktu lahir kakak gue meninggal. Abis itu gue lahir, semua vitamin semua ini dikasih ke gue. serius ya? Terusin. Ini drama nih, bisa deep banget nih. Kakak lo meninggal. Musik. Nggak disiapin kan? Ya, Kenny. Nggak ada. Nah, beda Mas, beda kantor. Nggak pakai mulut. Ganggu. Nggak tahu, tapi kakak lo meninggal waktu itu kenapa? Ada sakit lah pokoknya. Apa hidungnya apa pokoknya dibalut-balut gitu. Terbentuk ya. Gue nggak kenal sama dia, masih kecil, dia masih setahun kalau nggak salah. Kita terlalu dalam. Dianya biasa aja. Berarti nggak deep banget ya. Ya tapi kalau ngelihat posturnya Bab itu kan perawakannya untuk ukuran orang Gue Indonesia nggak secara kelihatan, gue tinggi badan. Secara tinggi badan tuh. Padahal kamera kan ada itu. Iya. Lu dia mau ngalangin lampu gua aja. Kan ada cover lu itu. Nggak ada cover. Itu kan. Trisyat grup. Mana dia kagak kerja cuma gara-gara jempol doang dia tadi tuh. Kapalan lu. Kalau Bang Pino Gue sama, gue kan bokap itu. penulis. Dia kan penulis Wiro Sableng. buku ya. Cuman gue emang kayak orang dulu tuh anak laki-laki tuh harus teknik. Kalau perempuan sosial gitu kan. Nah waktu pertama kali gue main film Belum apa-apa. Tapi salah mulu momen. Nggak bisa banget orang serius emang. Salah banget momen itu. Nah, bokap gue tuh, kan gue film pertama 30 Pencari Cinta. Cuman kan perannya sama kayak Tora tuh waktu awal. Gue gak berani ngasih liat bokap gue. Jadi bokap gue nonton tuh yang film kedua gue, Catatan Akhir Sekolah. Oh, Cas itu Gitu. Iya. Film pertama. Yang tes itu 30 hari juga Pencari sama. Cinta. Apanya? Itu main kayak arisan gitu juga. Yang 30 Hari Mencari Cinta. Oh. Nah, yang Catatan Akhir Sekolah, Berdua sih tuh. gue main, terus bokap gue nonton tuh premier. Bokap gue cuma ngomong, kayaknya kamu harus belajar lagi kalau mau main film. Kayaknya kamu mendingan di Dinilai ya. yang lain aja gitu. Wah, tuh gue bikin gue jadi Drop. nggak drop sih, cuman Jangan pernah drop sih. apa ya? Gue diem aja. Lo drop, iya ada obatnya. Tapi kan bokap lo kan legend ya, ini gue tambahin Iya, dikit. iya. Kalau kan namanya kan juga Bastian Cowboy Junior itu Bukan.
Ini Bastian Tito. Iya, Bastian itu kan legend. Beda. Masih bokap lo penulis, tapi dia acting juga nggak? Agak dia Nggak pernah syuting? penulis doang. Nggak pernah coba di layar lebar atau di set Kenapa sinetron? nanya sih lu? Bang, penulis zaman dulu itu bisa nggak sih untuk survive hidup? Karena kalau zaman sekarang tuh susah. Bagus. Sama sih dari dulu juga Sekalian kayaknya. curhat dia nih. Sekalian curhat dia nih. Bokap gue dari wartawan, terus abis itu jadi penulis di koran-koran, abis itu jadi penulis buku, tapi dia masih kerja juga. Kerja apa, Bang? Iya udah biar aja dia. Ini apresiasi. Iya, tapi kan Ini bagus pertanyaan. Bagus, tapi ya biarin dulu orang ngobrol, nggak usah digini-giniin. Nggak usah digitu-gituin. sembari kerja kantoran nulis juga, Bang. Nulis. Di momen itu yang momen Wiro Sableng dan lain-lain itu. Semuanya. Jadi buku yang terkenal banget tuh kan Wiro Sableng, cuman dia ada buku-buku yang lain sebetulnya. Gitu. Tapi tetap Ini hero. ya. Itu stensilan, Tor. Itu butuh 17 Tapi tahun. lumayan gede lah Ben kalau misalnya 21 si tulisannya jadi sinetron gitu mah pasti dapat. Nah ya, mulai dari situ. Iya. Mulai dari situ bokap gua akhirnya, oh ternyata kalau dibikin film, ternyata kita tuh sebagai penulis tuh nggak bisa 100% kayak, itu kan karya orang lain juga ya. Jadi nggak bisa terlalu mendikte. Jadi Maunya gimana? Jadi karena si film atau sinetron itu ada karya orang lain di situ, walaupun adaptasi dari buku. Jadi ya ternyata kayak gitulah. Makanya kayak sekarang tuh ketika orang nonton, wah nggak sama nih sama bukunya ya. Memang itu dua karya yang beda gitu. Dan bokap gue tuh baru belajar, oh ternyata begitu ya. Punya karya diadaptasi orang lain tuh, tiap orang tuh punya POV-nya masing-masing. Gitu. Abang punya itu Bang, apa dulu apa kayak kerja kantoran gitu-gitu. Gue sebelum lu pengen banget ditanya kayaknya ya. Ini di gue mau jadi pertanyaan dia bagus. Astagfirullahaladzim. Gini aja dah. Gue diem aja salah lu. Abang kantoran apa Bang dulu? Kerja dulu kayak di pabrik Jack D. Pabrik apa itu? Bang. Pabrik Jack D. Serius? Bikin minum botol-botol packaging botol-botolnya. Astagfirullah. Pabrik botol berarti. Pabrik botol tapi ada minumannya juga, ada soft drink semuanya. Oh, bukan cuma minuman alkohol. Berapa tahun? Enggak. Jack D itu bukan alkohol. Itu ada minuman, ini bukan merek itu. Oh. Berapa tahun itu? Gue berdiri diri gue sendiri aja. Gue bingung. Kerja Ya pabrik udahlah ya. botol dia. Berapa tahun ya? Setahun kayaknya. Terus kayaknya gue Nggak nyaman. nggak cocok kayak di belakang meja gitu di situ. Bab sendiri lah nih, Bab. Kan ekspektasi orang tua. Gue kapan kan Oke, untuk pemuda urakan namun kreatif. Ya. Kansas. Kami dan akan suatu saat akan sadar. Hai Ardan. Aku dari tidur asal tidak hamil. Oke, udah ya, sekarang kebab ya. Singkatan Kan gue cetek banget. Itu dilebihin satu line sama dia tadi. Iya udah. Harusnya Gue bisa buat drama banget loh. Asik. Wah, nggak usah Cerita dibuat, keluarga udah gua. drama beneran. Woi. Oke deh, untuk Ya. Dedi Mahendra Desta. Kan cerai. Baca doang. Agar tulisannya lu. Emang sembarangan ngomong. Ya itu bener, tapi kan gak usah dibahas. Oke. tapi kan Pak Desta mah dari kuliah memang udah IKJ duluan. Emang orang tua nggak? Nah gini, bapak gue dulu tukang beca. Drama. Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Bapak teman kita aja yang kayak gitu. Bapak gua seni rupa juga. Oh iya. Iya, bokap Kerjanya nyokap tuh apa? seni rupa. Seni rupa ITB Bokap juga. tuh, bukan dia diisi di Jogja. Isi Jogja. Dulu bokap nyokap tuh pacaran ketemu di sana. Oh. Iya, beda budaya. Bokap kan Jawa, nyokap kan Chinese. Akhirnya ketemu di sana. Ditentang oleh keluarganya. Lalu Ternyata Bapak CEO. enggak, itu racin. Berarti bokap sama nyokap Paris jago gambar dong dua-duanya. Oh iya, bokap gue kan pelukis, nyokap gue juga ilustrasi, dua-duanya. Nah itu kan gue juga memang kuliah di KJ seni juga kan. Kalau kakek penulis sama. Kopingho. Iya. Kuping. Nah terus Kalau perasaan asuransinya kandangan gimana? tuh kayak Nah, dia tuh Tora. Dip. Ayo Dip. Asuransi Ayo Dip. Kita butuh drama biar ini Kopingho orang. kan. Yo. Kalau andangan tuh Kopingho. Biar aja ini kita saja. kita butuh tayangan yang lumayan drama gitu. Ya pancing terus ya. Terus gimana tuh sampai pada akhirnya orang tua bisa bertemu
dan terus menikah seperti apa kan ditentang Kenapa oleh nanya keluarga. soal orang tua? Enggak apa-apa, Biar dipancing biar bagus. Iya. Naik. Coba. Naik. Nanti dikasih musik Gini. Apa? Muka lu kenapa sih, Ki? Dianya yang nggak bisa serius. Oh iya, Pak Des, tapi mau nanya dong, kalau kan kita orang tua kita nggak ada yang seni rupa jurusan. Iya. Di rumah itu seperti apa? Apakah banyak lukisan? Apakah tiap pagi sambil dengerin lagu sambil Ya berlebihan itu. Ya nggak. Tapi kita nggak tahu. bokap gua ngelukis, memang sering pameran juga. Kalau nyokap gue ibu rumah tangga, tapi memang dulu sekolah dari seni rupa, dia suka ilustrasi, sering ngajarin anaknya gambar. Pameran itu pameran yang bener pameran kan, bukan yang bawa lukisan untuk ke tetangga kan. Lihat nih. Itu pamer. Rombongan itu pamer marah. Tapi ini emang kurang ajar sih. Ini ya, saking seni rupanya. Jangan pernah ngejek bapak gua. Nangis. Tahu kan gitu. Ini saking orang tuanya Pak Desta itu memang benar seni rupa, bahkan disuruh selfie nggak mau, dilukis orang. Iya nih, itu bukan dia bohong goblok. Berarti Bang kan tahun 80-an ya? Belum nanya. Bakal bagus percaya. Ya, bakal bagus. Oke. Orang kan masih susah untuk masuk ke dunia seni. Orang tua ngelarang. Berarti kalau Abang kan orang tuanya seniman. Oh nggak, nyokap Berarti gua dan bokap mau bebasin banget untuk Iya, kecil. jadi- Memang. Kalau pilihannya anak-anaknya hobinya apa, suka kan. Kalau kan bokap gua olahraga banget, makanya diajarin anaknya. Tapi terserah anak-anaknya mau gimana. Bebas banget, makanya anaknya liar banget dibebasin. Lihat kan beda banget kan. Beda banget sama ngomongin pendidikan, guys. Pak Des, kalau itu kan lu jago gambar. Sependek yang gua tahu lu jago gambar ya. Ya bisa kan. Ya di luar dengan jurusan lu seni rupa dan lain-lain. Iya. Itu dari kecil emang ada diajarin atau murni Dulu gua pernah genetik aja? Nah, ini gua cerita deep ya gitu. Pernah pacaran sama Patino, pernah pacaran sama Patino. Dikit aja ngapain pacaran sama Patino lu? Azan lagi, suara azan ya. Di Dedi suaranya azan nih. Jadi datang ngerusak set semua. Nah, waktu kecil tuh, waktu TK itu gue sempet ada kayak diremehin sama teman-teman TK gue. Gue gambar apa mobil rodanya kan gede kan. Ini dikata-katain sama teman-teman TK gue. Ih, apa tuh bannya gede? Bus anak kecil udah digituin loh gue tuh. Gak bagus lah gambarnya. Iya, habis itu gue gambar Superman di atasnya kan. Superman sama lagi terbang gitu. Ih, ada Superman. Sejak saat itu, setiap pelajaran gambar, semua teman TK gue ngumpulin gue untuk minta digambarin Superman sama Batman sama semuanya. Lu percaya? Nggak, demi Allah. Oh iya. Iya, lu percaya. Lu jadi kayak apa nurunin cerita gua. Ya pokoknya gitulah. Oh berarti Pak Desta Dan gue udah jualan gambar waktu SD loh. Gue gambar robot, gue jualin ke teman-teman. ada yang beli. Oh, susah. Ya ada lah. tapi Pak Desta masuk jurusan seni itu udah tahu belum bayangannya ke depan mau jadi apa gitu? Enggak, karena emang gue suka gambar dan gue suka seni aja. Udah. Udah gitu. Maksudnya untuk ke depan. Oh, gak kepikiran sama sekali lah. Gue di film segala macam nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Memang cuma udah hidup dulu tuh kebayangan gue adalah waktu nanti gue berkeluarga cuma ya punya rumah nyicil, habis itu 9 to 5 kerja sebagai desainer atau art director, punya istri. Jadi segitu doang. Dia diri. Ya, terima kasih buat abang-abang yang sudah Jangan di closing. Tapi pokoknya itu. setelah Kebayangnya itu. setelah lulus IKJ kan sempat berkantor toh. Kantor 9 to 5 gue, desain, ada pernah web designer, habis itu creative director juga di sebuah perusahaan agensi gitu. Berarti semuanya backgroundnya pernah kerja kantoran. Oh iya, ya? gue pakai dasi. Keren banget emang band perunggu nih. Bukan perunggu. Tapi balik kalian pernah kerja kantoran nggak? Kalau Ini nggak makan pernah. mulu ya anak ini. Aku cuman pernah magang. Udah habis lu. Aku cuman pernah magang, nggak pernah kantoran. aku pernah. Dia pernah. Dia masang speedy. IndiHome. IndiHome. Serius? Ya. Ini mau masuk. Ah ini home gue rusak tuh. Enggak sekarang, udah lama. Nggak sekarang. Waktu Oki dulu kerja di sana. Oke ini- apa? Oke apa awalnya? Indiho. Jadi orang lapangan, Orang lapangan. salesnya gitu. Nah ini minta kerjaan pengen Aku masuk. pengen Ini serius ini? Iya beneran. Pengen ngelamar ke tempat dia. Masih di Binjai? Binjai nggak lolos. Akhirnya nggak. Padahal udah dibantu banget. Iya nggak lolos. Udah dibantu banget. Orang dalam nggak lolos. Kalau boleh tahu alasannya apa? Kita ceritain ya, kita ceritain ya. Jelek nilainya jelek. Jadi aku ada orang di dalam, aku bilang boleh nggak temanku mau daftar di sini? Ya boleh. Ayo nanti aku bantu gitu. Dia bilang ya udah. Jadi dia tidak ikut tes apapun, dia langsung psikotes. Berarti melewati beberapa tahap udah tuh ya, skip ya. Oh, Hanya Langsung psikotes dan formalitas. Ya. Terus? Dikasih psikotes lah dia, dikasih hasilnya kawanku datang aku. Nggak ketolong kawanku. nggak ketolong. Padahal Aku juga nggak tahu kan separah itu. psikotes itu hanya
formalitas. Enggak formalitas Kiring. Paling nggak ada satu angkat yang Kan dia yang tahu orang Bukan. dalam. Satu. Maksudnya? Iya kalau itu pun. Lu nggak usah klarifikasi. Maksudnya gini, kalau ya, aku akui memang itu parah. Cuman Masalahnya ini udah formalitas, Gel. Iya. Lo lulus nggak lulus sebetulnya bisa masuk kan? Tapi karena formalitas lah aku jadi nggak serius ngerjain. Isi psikotesnya apa sih? Contohnya kayak Ya kayak ya pertanyaan gambar psikotes biasa. Iya, Titik gambar dari apa? titik jadi apa? Gitu loh. Dan gue bilang udah selesai ujiannya semua segala macam. Gue tanya lah sama temanku karena waktu itu yang masuk situ harus S1. Nah, dia S1. Aku tidak bisa waktu itu karena ijazahku SMA kan. Jadi aku nanya lah, udah keluar hasilnya, aman nggak? Bisa nggak kerja kawanku? Nggak ketolong. perasaan lo tuh lebih sedih apa malu? Malu. Karena kan waktu itu dia. Iya dia ngomong juga emang ini kalau dikasih ke atasan udah nggak ketolong gitu. karena psikotes itu kan hubungan dengan kejiwaan. Lu berarti ada kejiwaan. Karakter dengan karakter. Karena posisinya aku mau jadi customer service kan waktu itu. Kalau lo, Riz, dulu gimana di Dia- Bandung? Nggak sempet. Dia udah kehidupan liar ya dari SMA. Kehidupan liar. Dulu kan pertama kan kita Toba Dreams kan? Iya, itu setelah jadi kuliah, di akhir-akhir kuliah, skripsi, kenal stand up, langsung stand up, Toba Dream. Ya waktu cerita dulu juragan angkot itu bokap. Bokap. Megang Bandung loh. Bokap lu Bokapnya. juragan angkot. Iya. Adalah beberapa. Oke. Tapi di kecil berarti sorry Udah ada angkot. udah berada. Udah. Oh, udah berada dia. Puji Tuhan. Paling kaya dia dari kami 4. Hah? Lucky bastard. Lah, ya kok bisa? Iya, maksudnya beruntung dari kecil. Iya, gitu. Sorry ya gue gak respect. Orang terus ada prosesnya, bro. dulu nyokap gue sampai ngutang-ngutang, serius, waktu kecil. Waktu gue kecil. Untuk makan anak-anak ya, ngutang beras ke tetangga. Nih, mamanya Nyokap- ngutangin orang tuh. Ya berarti Berentenir. kaya dong. Nah, kalau gue walaupun anak kopingo, tapi nyokap gue tidak mau menggunakan itu kan. Jadi hidup sama bokap gue di Jogja, nah itu sempat susah banget. Itu pas bapak kecil. Ya, lubang hidungnya, lihat lubang hidungnya gue dikit doang lagi, titit, kayak habis dibotok hidungnya. Tapi Kalau ibu gue dari dulu nggak pernah ada. Ya, Nah, ini ini baru. kan dalam banget nih. Beneran sedih. Kenapa jadi Indro? nah Ditinggal dah. tapi ini ya. Saya udah mau mikirin jawaban apa yang kemarin-kemarin ya. Tuh, ini kan Warkop DKI ini udah 4. Iya, ini Ini kali kelima. Ini kelima. kelima. Fase itu kan fase di mana dononya berbeda. Iya, iya. Habis itu break, Ganti lagi. semuanya Semuanya ganti. beda. Sekarang balik lagi. Ada dono yang baru. Oh, udah yang baru. Jadi gini, bokap gue tuh kan dulu. Enggak usah. Ini udah mau mulai masuk ke sini nih. Udah mulai mau masuk ke sini nih. Ada dono yang baru. Bintang tamu yang baru udah nungguin soalnya. Dia harus. Bagaimana bekerja sama dengan dono? Vicky yang baru? Prasetyo. Bukan. Ngapa sih? Tamu selanjutnya. Bukan. Bagaimana bekerja sama dengan Dono yang Dono baru. yang Kan ini kan dono Iya, iya. yang baru ini. Kalian diprediksi gimana? Kepada Dono yang baru kepada ini. dono yang baru. Kalau dari prediksi new chapter 2.0, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, nggak karena bisa. mereka senior, dia senior. Oke. Abang-abangan. Abang-abangan. Bukan sosok gue aja diprediksi gimana di mata kalian. Kan gimana menurut lu? Penuh amarah, temperamen. Bahkan kita kemarin bawa siapa? Arsi. Bawa Bari, Bari itu mau Astagfirullahaladzim. ditembak. Ya Allah nggak kayak gitu ya Ki. Takut banget. Bari Bukan, takut banget. ini gue jelasin ya, Pak. Bari sampai nggak pernah pulang ke rumah. Motoran terus lo lihat di. Tapi kan enggak, kasannya. gue peluk kenal. Gue terakhir akhirnya gue yang ngajakin dia tos segala macam gue. Gue kalau udah tahu orang, gue kalau deket ya deket. Cuma awalnya kan gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya tur selanjutnya sekamar sama Bari mau? Ya nggak usah. Kan nggak segitu akrabnya juga. Yang sependek yang gua tahu perfeksionis. Yes. Sependek yang gua tahu ya, nggak tahu kalau di Kerasa nggak syuting. di syuting. syuting ini? Berasa sih. Seperti apa misalnya? Gak apa-apa. Ya seperti di sini aja dilihat nih kita. Dia ngoceh terus kan. Gue nahan loh, dari tadi gue diam loh hari ini. Diam. Kita mah jadi santai aja. Sebetulnya sih menguntungkan juga buat kita berdua gitu karena Gue capek kali. dia yang tackle semua. Adesta nih dari mulai. Sampai mikirin makan siang dia. Menurutku ya dari Dono Kasino Indro, Dono yang paling tidak banyak ngomong, Nah, ya kan? Ya. Menurutku ya. Nah, bagaimana Bang Desta yang Nggak banyak ngomong.
Enggak. Maksudnya Dono aslinya, karakter karakter di film. aslinya. Oh, di film. Nah, bagaimana? Gua kira orangnya. Gila lu Ben. Mas, katanya begini loh. Bukan sebetulnya kalau Dono di sini emang sebetulnya Dono di film juga ada beberapa yang banyak dialog sebetulnya. Cuma gimana caranya kan kita kan ngebagi bertiga kan ini kan main tim kan. Jadi kita memang lagi ngomong gue. Jadi Jangan marah. jadi ngebaginya itu dia. Di sini tuh kita bertiga tidak ada yang menonjol satu sama lain. Jadi memang semuanya rata porsinya. Jadi Laki semua nggak ada yang nonjol lah. gue lagi serius. Sorry, kalau misalnya apa perasaan pada itu dari mulai dipilih sebagai Dono, proses syuting sampai akhirnya ini film mau tayang. Dan bagaimana menego ke Pak Desta biar mau main film? Ya. Yang mana dulu saya jawab? Ya itu Ya, semuanya. serangkaian berarti dari awal tuh. Oke, first of all, I wanna thank Gak usah pakai Belum dapat piala Citra. Banyak yang nyebokin juga soalnya susah. Jadi nggak kalau gua awal dulu ya. Kenapa dek? Siapa? Gak ada. Tadi dia mau maju. Siapa mau Nggak maju? ada. Enggak ada. Giliran cewek maju aja cepet. Ya gua mau siap. Enggak. Kalau awalnya sih, jujur kan gua 7 tahun nggak main film. Gua udah nggak pernah main film lagi kan. Oke. Karena Terakhir berarti 7 tahun lalu. Pretty Boys, ya. Pretty Boys. Oke. Dan capek banget itu karena gue nunggu dan gue ngerjain semuanya kan tadi seperti Bolis bilang perfeksionis semuanya akhirnya gue yang ngerjain nah semuanya Produser lah, harap produser ya juga. supaya, karena pokoknya semua detailnya kan gue kerjain ya, makanya gue capek setelah itu gue berhenti. Ya. Vincent juga bilang udah nggak main film lagi. Ya. Itu wajar karena itu Kenapa dihargai? wajar lah karena itu kan Pretty Boys filmnya kan. Iya. Iya. Udah pokoknya setelah itu setelah 7 tahun udah tiba-tiba ada anaknya Pak De Indro yang cantik dan gua apa ya? Gak usah ganjen lah. Lu kan berkeluarga. Iya kan dulu kan gue sempet apa naksir-naksiran. Iya boleh. Pak Desta siapa sih nggak naksir? Siapa Pak? naksir-naksir Desta? Sama Hada. Ada. Oh. Lo udah pastikan itu ada bukan Harley. Bukan. Harley sih gue yang Harley kayaknya. Rambutnya juga soalnya panjang Kayaknya juga. Harley deh. Pas gue kecup nggak ada rambutnya Indro. Aduh, Indro Pak De kali. Udah sempat ngecup. Pak De Indro. Itu cuma gimmick kali. Oh ya oke. Come on guys. Come on. Jadi terus ditelepon sama Mbak Hada. Bukan di WhatsApp. Des, ketemuan yuk. Wah, apaan nih? Gue bilang gitu. GR nggak? Parah. Terus kayak gitu, mau ngapain? Wah, mau ajakin main film ya? Nggak mau capek. Gua bilang, ketemu dulu lah, ya. Di mana? Di Falcon. Karena ada yang ngajak. Ya udah kapan? Ketemuan. Pokoknya di set ketemuan. Akhirnya ternyata ada Pak De Indro. Gue nggak tahu. Loh, kok ada Pak De segala? Aduh, gue pikir film judul baru atau apa kan? Langsung ngerasa yang pasti kan gue ngeganggu tolak karena gue nggak mungkin mau gitu. Habis itu Pak De ternyata apa? Langsung ngerasa keganggu nggak ada Pak De? Bukan kaget, gue Gimana shock. kagetnya? Kagetnya gimana? Gitu, gue kata biasa cuman. Agak. Berlebihan. Terus habis itu Pak De ngomong. Berlebihan. Jadi kita Desta ini jadi kita dari keluarga dan lembaga Warkop DKI, keluarga 100% memilih kamu jadi Dono. Kaget dong gue. Oh my god. Aduh. Copot ya. Diganggu terus maaf ya Pak Desta. Memang keganggu. jadi Dono. Udah, akhirnya gue kaget tapi aduh, Pak De, aku nggak mau syuting lagi, aku capek. Udah sempat nolak tuh. Oh sempat nolak. Sempat. Tapi nolak karena capek, bukan nolak karena Oh nggak mungkin takut. siapa terhormat dong. Jadi Bukan, legend yang sangat gue kagumi. Nggak mungkin Pilihannya nolak atau takut tidak sesuai itu dia. ekspektasi. Nah itu dia. Sebetulnya bukan itu. Gue lebih kepada capek syuting, udah itu aja. Kan gue udah menikmati hidup sekarang, enjoy life aja. Di rumah sendirian nangis, ya kan? Lah, itu Oh, ada nggak actor nggak enjoy dong. Kalau di rumah sendirian nangis, Biar deep. biar Udah gitu akhirnya gue kasih waktu Pak De. Sapi boleh Kok nggak? lu yang kasih waktu Pak De? Mikir. Pak De dong yang kasih waktu lu. Gimana sih, Vin? Pak De tawarin sama Pak De. Pak De. Lu tawarin sama Pak De. Ya kan? Lu kasih Pak De waktu berpikir. Harusnya Pak De bilang, Pak De kamu pikir aja dulu deh. Iya. Desta. Tadi lu barusan Mau apa nggak? lu Masa kasih suruh Pak De yang mikir. waktu mikir. Apa kita panggil Legend Pak De loh, aja? senior Panggil kita. Pak De. Ada. Emang ada datang. Pak De nggak ada. Pak De. Pak De. Surprise nih. Deng 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 deng. Serius daripada Ada Ruben Onsu ya? Lama. Enggak kok.
Pak Ade, Ruben, Ya kan surprise. Iya, jenaka nih, kayak bisa siapa daripada aja, ceritanya nggak benar, nggak jelas. Ada beneran. Wah, ceritanya mah nggak jelas. Heran dari tadi Desta cerita dikabari Pak Ade, diiniin Pak Ade, diituin Pak Ade. Pakai keluar. Ya ampun surprise. Maaf. Ada. Ya ampun. Pade. Kok lewat nih? Ntar kan yang lain dulu kan. Iya, Pade. Awal ini juga gak apa-apa. Nah, Pade. Pade duduk sini, Pade. Alhamdulillah. Oh, di mana? Aku. Nah, udah bareng aja. Surprise banget nih asli. Jujur aja kita nggak tahu. Kalau kita udah ngobrol di belakang tadi ya. Ya udah nggak usah dibocorin. Karir menulisku karena Pak Dindro. Iya. Film pertama. Cuma dia gue bilang kau deliverynya kurang, tapi kau jadi penulis hebat kau gitu. Emang film pertama? Aku kenapa jadi gini ya? Wah, Nggak usah begitu, biasa aja Pade. Iya makanya. langsung berjuta. Tapi bisa kebawa juga sama dia. Ade, Ya. berarti dia langsung lembaga warkop yang milih sebagai Pak Dono kan? Ya enggak lah. Dari mana nama? Lembaga warkop itu bahkan bukan gue. Anak-anaknya Dono, anak-anaknya Kasino, anak-anaknya. Maksud Bang Jegel nih begini. Kok bisa keluar nama akhirnya Deddy Mahendra Desta? Yang memilih. Iya. Iya. Yang memilih. Tapi Pade juga tahu kalau gue tuh nggak mau film lagi. That's why kenapa mereka mencari sebetulnya Iya. nama beberapa nama. Jadi kan gini, ini kan bukan proses sebentar. Iya. Kita sambil ya setelah ya bukan kegagalan sih itu karena COVID juga ya. Setelah yang terakhir itu kami cari juga pelan-pelan. Kami sudah bukan, aku pikir aku mau dia. Aku senang kali ini. Jadi apa namanya itu kan? Ska. Jadi Fokus kenapa sih? enggak, aku mau ngomong boleh nggak? Pade ganggu aja dulu Pade. Duduk. Kacau, berani gue gangguin ini siapa? Pade, maaf. Boleh? Oh, pala, sorry, maaf. Masa panjang kali aku dari sini ke sana. Sama geradakan kali ya, udahnya ngapain? Udahnya kuliah. Semprotnya banyak ya. Ini belum selesai cerita Pade. Iya, jadi sekitar 2-3 tahun lah ini. Banyak banget sebetulnya yang Nama-nama yang- yang Kandidatnya keluar. ya. Hah? Ya kandidat namanya. Iya, Bang. ada yang gini, kita pikir dia ragu, ada yang ini, bahkan ada yang mundur. Gitu. Jadi terakhir walaupun tanpa kita casting, kok ada muncul nama dia nih. Di ini terus pertama memang gua sama Falcon dulu gitu. Gua setuju sih kayak gitu. Sekarang gini, pemiliknya warkop ditanya nih mau nggak dia gini. Sambil kita ngelihat film-filmnya dia, ternyata di beberapa film dia tidak bermain sebagai dia gitu. Berarti ada satu hal yang berarti dia bisa. Walaupun sebetulnya tingkat kesulitannya kan sebetulnya ketika kita tidak bermain sebagai seseorang, kalau kita bermain sebagai seseorang, tapi orang itu ada contohnya, ini kan susah gitu. Iya. Lo main sebagai bapak-bapak tua renta yang Punya penyakit. katanya punya penyakit, gampang itu. Menurut kalau lo aktor gitu. Tapi ketika lo main sebagai misalnya Bung Karno, itu kan sulit karena orangnya ada gitu. Habibie. Menirukan seseorang. Habibie, menirukan seseorang. Pasti Habibie. ada beban ya Pade ya. Nah ini kan juga seperti itu. Nah minimal ada 70% dia bisa gitu. Ini Aliando kan maksudnya, Pade? Hah? Kita ngomongin Aliando. Bukan Samsul ini. Tiba-tiba Gitu. Samsul. Gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Nah, kita lempar ke anak-anak. Mereka sepakat. Ya mereka sepakat. Bahkan jujur aja pakai voting. Karena ragu semua jadi serba ragu karena dia nggak di casting kan. Iya. Gitu serba ragu. Tapi terus tiba-tiba di voting anak-anak milih gitu. Full milih dia. Tapi Pade kalau misalkan itu udah dipilih anak-anak. Heeh. Terus kalau seandainya ini Dia bapak ini nggak nggak mau gimana Pade? Hah? Bakal cari lagi. Makanya kita tanya. Ajak ngobrol kok. Karena kita juga tahu bahwa dia udah bilang tuh. Bahwa dia bilang Sayang. Don, ya, dulu gua lu atur, sekarang gua atur. Gitu.
Kita juga mikir bahwa kalau tiba-tiba dia nggak mau gimana, karena kita tahu dia udah nggak mau main film kan. Ada statement itu. Makanya lah kejadian sampai ke Hadang hubungi. Iya. Karena dia kan lemah. Pak dia tahu kelemahan gue Kita pakai. Ya, anak-anak pada anak-anak Warkop itu lembaga itu pada bilang ada aja yang hubungin. Pokoknya dibayar gini terus dihadapin sama papa sama Pak Navin. Jadi Kan. itu ya ada Pak De di situ ya? Iya. Datang, tapi dia belum berani jawab. Kita begini juga nih. Aduh gitu. Nggak sampai 24 jam dia telepon aku. Oke, katanya. Siapa deh? Siap kan? Aku mau, dia bilang gitu. Kalau dari pemeran yang lama kan Oh, kalau yang lama kan kita nggak omongin lagi karena kita memang mau kembali ke situ. Tapi mereka belum tahu loh Pak De. belum tahu akan siapa belum, yang belum. menjadi Belum. Coba cerita. Nah, gue juga nggak tahu. Jadi gue ikutan aja juga nggak tahu. Oke. Belum tahu dan pada saat itu mungkin tidak berharap juga ya. Karena kan kita pikir kan pasti kan ganti lagi siapa lagi gitu. Tapi kita begitu itu udah tahu kita bakal balik. Kita kayaknya mesti balik. Ketika tahu yang menjadi Mas Wahyu Sardono-nya adalah Deddy Mahendra Desta. Apa reaksi kalian berdua? Tora tuh khawatir karena dikiranya gue tuh princess. Enggak dia ngomong. Iya, lu di podcast ngomong gitu gue nonton. Iya, lu pikir gue nggak Kata lo nonton? tiap podcast kita ngomongnya harus beda. Oh iya udah beda ya. Kenapa ini disamain terus? Tapi gue suka sama omongan di podcast Tora. Iya kan, beda terus kan? Tapi bener loh, gue deg-degan minta ampun, gue stres minta ampun. Karena ini Ada dia. princess. Iya katanya. cuma kita coba reading cuma 2 kali anjing. Ya, pendalaman karakter. Mendalam karakter cuma 2 kali. Karena kita banyak pedas. Stres gue. Kenapa? Udah gitu kan kita belum tahu blend apa nggak nih. Nah, lu sebagai sutradara bagaimana tuh? Kita belum ada. Blue blend. Bukan saya sutradara. Misalnya sebagai sutradara. Bukan kan Lu cuma bisa. Rambut udah ngangkat banget tuh lihat tuh. Gimana tuh? kurang dekat ya. Ini aku pakai ini aja deh. Nah, ini dia. Ya, Oke. Oke. Kejepit tete tuh Pak De. Bukan, mainnya tadi salah. Salah ngadep. Udah aman. Salah ngadep. Ngadep aja. Oke. Oh, takut kena ini juga. Tapi diinfokannya kan sejak lama kan, nggak tiba-tiba besok syuting kalian Oh diinfo. bukan, kita lama di bedah skenario sebenarnya. Laba di- Iya. Karena kita Nah. banyak berubah sekali. Kan. Ngebedah Aku tuh sempat skenario-nya ngomong. bareng-bareng berarti? Kenapa? Bareng-bareng ngebedah Iya, skenario. Oh iya bareng-bareng. Nah aku tuh bahkan sempat ngomong nih ketika dia. Ini kan orangnya dua-dua serius. Aku udah tahu dia lah. Ya. Gue bilang, ini si Desta. Kan kita ngeliat kulit kan. Ya, ya. Belum tahu dia. Lu kok rasis? Hah? Bukan maksudnya. Luarnya, maksudnya luarnya. Luarnya doang. Masa langsung lihat tulang, nggak ada kulitnya berarti itu. Enggak, gini. Ngeliat Om. Kadang-kadang omongan itu doa. Lo mau cuman kulitnya doang. Ya enggak Pak De udah, enggak bercanda Ya, dong. jadi kan ini kan aku serius banget kan. Sementara dia kayak kalau orang Jawa bilang celelean atau Wawaan lah. Dia orang Jawa deh. Iya, iya. Ya. Nah, sementara ke dia juga bilang, "Ya anak dua serius. Jadi tolonglah gini-gini." Itu gue stres banget. Jawaban gua apa, Pak De? Gue takut ensemble-nya nggak Pasti kan ini enggak kan. pada jawaban gua apa? Pas Hah? Pak De ngomong kayak gitu. Apa? Pas lu ngomong ke gua, hati-hati, maksudnya mereka serius. Jawaban gua. Tenang aja, gue tetap jadi diri sendiri. Makin deg-degan gue. Ya sembarangan takutnya ya, tapi Iya. jadi sembarangan. Nah, Pak Adi kan udah Belum selesai pas hari pertama Pak De. Begitu hari pertama nangis gue. Dia bisa bawain Dono banget. Gue kayak intrans Dono gitu dia ini. Masukan. Iya. Nah, kedua, mereka nih, lu tahu kan kita kalau sebelum take gitu kan Iya. selalu berdebat. ngobrol gitu kan. Ini nyambung. Betul. Ini dia nih. Bilang, kampret nih anak habis itu WA-an lagi. Apa WA-an pakai ini. Begitu gue deketin, dia lagi nonton film Dono yang udah diedit semuanya. Oh, Film-filmnya Dono diedit ya. riset. Gitu. Keren. Jadi Aktor kamu Mas. oh, ya Mas, Allah, kamu gimana aktor. nggak nangis gue? Nangis ya. Salah. Kota. Sangat sampai sampai sakit. Oke. Ya makan ya. Enggak break, bukan. Ternyata dia serius Ternyata segitunya ya. Padahal awalnya ragu. dan ternyata ngeblend segitunya. banget, ngeblend banget. Dia bisa berdebat nih untuk adegan kayak Untuk gitu. adegan itu. Tapi Si Vino kan lo tahu kan detail banget dia kalau ini. Iya, ini kalau gue kagum banget sama ini orang nih. Gimana kagumnya? Biasa. Enggak sekagum itu. Sama kayak kaget tadi, sama kayak kaget. Tora tuh emang pengen dapetin satu karakter Om Indro pada zaman yang Iya. Oh, sebetulnya gue tuh ada backstory-nya itu. Waktu itu kan emang sengaja, nggak sengaja gue tiba-tiba
badan gue jadi gede gitu kan, segede itu. Nah, Kok bisa nggak sengaja sih, pas Bang? ini gemuk gitu, gue doyan makan Kayak kan. dipompa orang juga. Ya, bangun-bangun, Hup. Gue pengen ngejar Pak Indro yang botak gondrong belakang tadinya. Vino udah sempat ngomong, lu ambil yang itu aja gini. Oh iya ya, gue ngomongin ke Pak Navin, nggak di approve. Kenapa? Nggak tahu, tapi gemuknya udah dapet, cuman botaknya jadinya nggak dapet. Waktu itu pas gua keker tuh yang pas gondrong itu. Intinya sih, gue sih sama mereka berdua, gue kagum banget ya, karena banyak belajar gue. Ini serius nih gue nggak bercanda ya. Maksudnya Vino yang selama ini gue anggap aktor, gue suka liat actingnya, pas ngobrol sama dia, ternyata segitu dia hafalnya setiap adegan loh. Ya, Bahkan logikanya, logisnya. Bareng jegel juga. Logikanya misalnya kita naruh barang apalah terbalik atau kita megang pisau gitu, terus habis kita bercandain gini aja abis ini. Nggak bisa, scene 2 scene, bisa 3 scene sebelum, 4 scene sebelum aja hafal nih. Iya, Nah, kita kan terakhir kan gini-gini. Urutannya. Emosinya. Gila nih orang. Ini Tora Jegel juga tahu walaupun, itu. dan Jegel Tora tahu itu. walaupun bercanda teman dia banyak ngasih insight kayak jokes-jokes yang menurut gua gila nih Tora memang keren ya. Untuk di film ini banyak ngasih. Cuma kalau jam 9 ke atas ini problem. 9 menit ke atas. Belum ini kan masih 9 pagi. Nih, dia Kang Sola kita Dia umur segini. tepar juga kan? Ngantuk. dia umur segini kayak gua umur segini. Ya. Ya katanya suruh ngiru pade. Sekarang saya tiru salah lagi. Nggak boleh sih. Orang ngantuan gitu ya, nggak baik. Bang Tora Kang Mak Bisa buka botol ya. Tora dispenser mana bisa buka botol. Ini lagi bukan dulu. kalau Bang Tora waktu Kang Mak kan lebih epic lagi. Orang habis premier baru ternyata sih gua banyak ya, katanya gitu coba. Terlalu aneh. Kang Sola nggak pernah reading dia. Tiba-tiba ada di film. Gini masa gini. Gimana? Mau adegan. Kang Sola nggak reading sama sekali Iya, dia. Gen. Apa adegan kita ini? Gen, ngapain kita kayak gitu? Yang ini kenapa bisa begini Gil? Ini kan kita sebelah ke situ. Oh, emang kenapa kalau ke situ? Ya kan gini. Udah, Oke. udah gitu kan meledak ya Kang Terus Sola ya. lucu. Udah gitu kan meledak Kang Sola. Dijadiin ini kunci buat dia. Ternyata gua nggak baca apa-apa juga meledak. Jadi dijadikan acuan, metodenya gitu aja deh. Malah Gitu. bangga ya. Nggak bakat reading. Tapi kalau dibandingkan Andre Taulani lebih banyakan Tora involve-nya atau Andre lebih cuek, bebek? Ya, Pak Jandre emang begitu. nggak reading datang syuting pada waktu itu cuma sehari 2 hari. Andre bisa 7 hari syuting, tiba-tiba 4 hari minta berhenti. Iya, jadi ada satu adegan dia diikat di pohon, iya kan? Harusnya kemana? Itu ntar lu ke kanan, ke kiri, gini-gini. Nanti Gua anter anterin. deh, Ya. gitu. Gua anter deh, gitu harusnya. Seharusnya seperti Seharusnya itu. gitu. Harus itu di tengah malam nih syutingnya. Berjalanlah itu dari situ, harusnya ke rumah ini, kemana, naik perahu apa gitu segala macam. Nah, tiba-tiba pas itu diikat, Pak ini kemana? Itu nanti lo kanan, ke kiri, ke situ. Taruh tanya tukang rokok, lo tanya dia dah, sana dah. Ya, Gitu. Biar nggak ada dia. Iya. Habis itu besokannya nggak ada dia semua. Cerdas dia. 4 hari hilang, gila. Cerdas. Tapi yang tiba-tiba ada dan kaget, kalian bikin video klip. Itu dia. Oh iya, bikin video. Mendokasin. Dan gini loh, dia kan berapa lama udah nggak mau kan, akhirnya mau. Ini juga sutradaranya udah 10 tahun ya. Dimas J kan udah 10 tahun nggak bikin klip. Sutradara lokasi ini. Mau. Iya. Mau Si video klip Mendokasin nih Lo Mas tau, Jan. gimana lo tau dong gimana kok kalau maksa orang? Iya. Cara gue tuh halus. Tapi Halus yakin banget, gue percaya banget halus. Beneran. tapi pada sepanjang proses Widono. Dia pakai kamera jadul beneran ini. Dan lokasinya lokasi yang Kalau nggak salah pada ini fontnya juga font merah ini yang gede ini kayak font warkop zaman dulu kan? Lokasinya benar-benar sama di tempat kita dulu. Nggak, kalau Semua fontnya lokasinya, fontnya baru. kalau pohonnya gua nggak tahu ya, tapi Bukan pohon, font huruf. Font. Huruf. Makanya ke gua aja dulu ya. Font. Iya. Iya, font. Iya, font. Kalau Itu font- huruf. Makanya- Abjad. Makanya ngomongnya jangan font huruf. Iya, huruf. Nah, kalau ini beda. Itu. Ini kan sebetulnya Oh, baru ini kan, fontnya enggak. ini kan gua ngobrol sama Dimas. ini kan western banget nih. Western. Koboi. Tadinya gini. Tadi warnanya Gimana? Oke, tadi kan ini kan discuss gua sama Dimas juga pas gua kan kasih previewnya warnanya tadinya nggak gini. Gua bilang, Dim, kalau warkop ini banyak kan pakai warna merah untuk perkenalan segala macam. Mau ekspor lagi nggak? Sorry ya Dim ya, gua bilang gitu ya. Itu yang garis itu juga merah tadi tuh. Siapa tahu bisa jadi ini. Oke, gue coba deh ya. Ternyata jadinya akhirnya dipakainya merah sama Dimas. Oke. Dan ini juga beberapa kali prosesnya kan ke gua kan revisi kan. Terus ada beberapa adegan yang menurut gua ini harusnya ditampilin di Dim karena ini punchline menurut gua. Kayak ada adegan terakhir lah, ada segala macem. Akhirnya gue coba edit sendiri tuh. Dim kalau gini susunannya gimana gitu. Terus akhirnya si Dimas, gue coba deh ya.
Dan akhirnya dipakai juga. Jadi memang ini apa ya, kayak gue tuh sama dia tuh emang dari dulu pengen banget kerja sama dia, kan emang gue tuh berasa sevisi aja sama dia gitu. Dimas J menurut gue jenius banget ya, bener ya? Lihat tuh, dia punya adegan di toilet apa di MCK begini, bayangin aja. Kan ada film Dono yang makan tuh barang gua gitu kan. Yang becak terbang. Iya. Becak terbang. Itu jatuh beneran itu si Vino. Untuk pelafalan gimana tuh Bang Desta? Karena kan mulutnya pakai sebetulnya namanya itu pasti ada masalah. Pertama-tama gue sariawan gue. Iya ya. Makanya sesuai kenapa 2 hari pertama tuh gue minta mundur, gue pengen bayar penalti. Oh iya. Nggak tanya mereka. Serius? Mau nanya penaltinya berapa? Boleh nggak? Penaltinya berapa? Bayar. Banyak. Nah, pas dia bilang 5 film, penaltinya bayar 5 film produksi deh. Oke lanjut ya film deh. Mau gimana? Berapa lama itu Pak Desta penyesuaian Pak Desta? Lah ini kan di video. Bukan. Pada akhirnya. Pada akhirnya gue sampai nggak copot-copot. Hah? Iya. Main padel juga dipakai terus. Main padel. Nggak berlebihan, Sakit kan? Pasang buka kan justru Dia sakit. copot pas lagi pada saat makan. Pada saat Bahkan makan. waktu kita motoran ke Dieng tuh, dia nggak copot, makanya kenceng motorannya kan. Aerodinamis. Oh, masih pakai. Nggak segitu. Tapi itu maksud gue. Kok ada aku? Bukan. Tapi kemarin semenjak dirilisnya video klip ini gimana reaksinya masyarakat? Animo masyarakat tuh. Bukan animo. Gimana Kak Vino? Ya sebetulnya kan video klip ini secara warna, secara apa tuh nggak menggambarkan filmnya gitu. Iya, iya. Karena kita udah sempat berpikir gimana kalau filmnya tuh kayak begini, cuma dari hasil riset dan hasil diskusi, kalau seperti ini tuh di blow up ke layar lebar tuh akan pecah banget. Iya. Dan penonton sekarang itu kan pengennya juga warnanya warna-warna yang sekarang. Udah akhirnya tetap warna itu tetap tetap sama. Cuman ceritanya aja kalau yang versi yang pertama dan kedua lebih lebih liar sih sebetulnya, yang ada ke Malaysia itu kan. Kebetulan bandnya kan juga penulisnya gitu. Terus yang kedua ada ke Maroko ya Pak De ya. Kita pengennya yaudah skalanya kita kecilin aja. Kayak warkop aja dulu. Kayak warkop aslinya. Kalau penontonannya premisnya apa? Premisnya sama kayak justru premisnya ini sama kayak dulu orang 3 anak muda yang nggak bisa bayar kontrakan, terus harus nyari duit. Nah kalau dulu kan mereka ngamen, bikin show. Nah kalau sekarang apa yang sekarang ya? Sekarang YouTube lagi naik. Kayak ini kayak Kalian punya vlog, Content punya creator. konten kreator. Berarti solusinya solusi kekinian. Betul. Tapi ternyata nggak segampang itu. Gitu. Mereka pengennya, kita bikin kayak gini aja nih, tiba-tiba viral. Kan banyak tuh orang yang cuman ngeposting tiba-tiba viral. Kerjaannya viral, cuman gitu. ngontek gitu. Konten. Kalau kamu baru cuma 1 pulsa. Beda makna Pak De. Salah pilih. Salah tapi Dan kan itu lagu marah. Dan setelah lagu ini kan muncul special screening, habis itu yang aku kaget lihat Pak De nyanyi. Wah. Sedih banget jadinya. Oh iya. Ada yang Mas Dono pakai itu. Iya. Sebetulnya tadinya nggak kepikir sesedih Sebel, itu. jujur Pak De sebenarnya saya lihatnya sebelnya kok jadi sedih nih gitu. Dia enggak, tapi gini. Aku cuman pengen ngomong, tanpa Dono Kasino aku bukan apa-apa sekarang. Sebetulnya itu gue Tapi kepikir. sebaliknya begitu juga Pak De. Tapi ya nggak tahu, gue bikin lirik sih ya. Jadi kok jadinya begitu juga, gue juga ya udah sekalian gue. Ini Pak De nih yang bikin lirik, bawa, Pak De? Hah? Pak De yang bikin lirik. Liriknya. Tapi itu kan bentuk dari kekangenan. Tapi Pak kan De. tadinya gue pikir supaya supaya isi listening, supaya bisa dinyanyiin sama orang. Itu kan sebetulnya ada satu yang sebetulnya anak-anak luar tuh kalau ngeledek kan, itu gue masukin di situ bagus. Jadinya malah sedih. Tapi emang part sedihnya begitu pas ada muncul flashback foto mereka bertiga ya. Iya. Enak banget ya ngeliatin itu ya. Iya. Headphone-nya pas banget kayaknya sama palanya. Kadang kali. Bener loh, ini kebak gitu kayak. Ini sama Nunung CS ini ya, Pak De ya? Sama Kamal ya, Kamal Iya. Rashid. Tapi ini nggak dikasih Kamal itu sebetulnya udah biasa sama gue dulu zaman gue siaran di radio. Dia kalau ada suka gantiin partner gue. Tapi nggak disangka-sangka sih gue lihat Pak De di sini. Ini bahkan tag-nya aja dia sampai nggak sanggup berapa kali. Satu shift Dapat satu shift. karena berhenti. Karena getar-getar terus ya, suaranya jadi getar. Apa satu sih? Terus juga ada prosesnya tuh. Bukan satu shift. Ada gue turunin, gue udah nggak sanggup nyanyi kayak gitu, turunin setengah, aku berarti kan ngerubah semua kan, rubah semua itu juga.
Tapi dapat banget sih, apalagi pas udah gambar ini ada muncul bertiga zaman. Sedih banget. Gue jadi kebayang maksudnya. Merinding ya. Ya nggak, kayak kalian lah, agak lain persahabatan. Iya dong. Iya, sebetulnya gua kepengen ngomong itu. Ini agak lain dari pertama bilang sama gua pengen kayak Warkop. Gua bilang jangan kayak Warkop. Harus Lu lebih dari Warkop. Nah, ini sebetulnya gua juga mau ngomong itu. Gua mengenai bagaimana gua nggak ada apa-apanya tanpa mereka. Itu kan sebuah persahabatan. Bagaimana persahabatan itu terjalin sampai dengan bahkan mereka udah nggak ada gitu. Gitu. Kenapa? Terlalu bersahabat. Lagi bersahabat. Serius ini. Kenapa? Kita bangsa ini kehilangan itu. Ya, ketika orang punya nafsu politik, gue harus bilang nafsu. Kenapa? Karena justru nggak ada ideologi, malah nafsu politik yang ada. Orang yang milih itu gue musuhin lu, kayak. Lo nggak ini kayak gini. Dia waktu itu dukung ini, gitu kan? Dukung ini. Mereka nggak tahu kita rakyat. Jadi ketika kita mendukung sesuatu dan tiba-tiba melenceng yang kita dukung, kita juga boleh mengkritisi, kita juga boleh ini kan gitu sebagai rakyat. Iya. Nah, enggak, kita sebagai seolah-olah semuanya sebagai politisi. Ya, jadi saling musuh. Padahal politisi aja, mohon maaf yang sekarang, politisi itu ribut di TV gini-gini, belakang begitu terima amplop mereka ketawa-ketawa bareng. Temenan lagi. Iya. Sementara Gitu. yang rakyat Jadi- malah jadi nggak, yang saudara pun nggak tegur-teguran, nggak apa, nggak ada pilihan. Iya, jadi gue juga kepengen ngomong itu gitu loh, bahwa kita kehilangan itu gitu, kita kehilangan persahabatan. Nah, kalau Pak Ade setelah melihat produksi kemarin ini, lihat mereka bertiga, kira-kira ke depannya, ini udah formasi terbaik ini deh. Bukan Soto Boyolali. Ini mereka kalau bikin album, dua album terbaik mereka nih ya. Gini ya, ini kan seni Pak. Iya. Ini seni, kita nggak bisa kayak matematis gitu. Tapi setidak-tidaknya sampai dengan sekarang, gua ngelihat kalau boleh gua menjustifikasi, ini bisa diterusin. Nah, layak untuk diteruskan. Sekali lagi, Terus, mungkin gue tambahin sedikit, ini kan kita bukan menduplikasi, tapi melestarikan kan. Jadi Itu yang paling versinya adalah penting, ya, gitu. versi yang kita representasikan adalah ya masing-masing. Misalnya waktu itu Adipati jadi kasino ya seperti itulah dia jadi kasino. Randy juga, sebenarnya juga Dono juga gitu, Abi juga seperti itu. Jadi kalau Dono versi Desta ya ini, gitu. Kan melestarikan, bukan menduplikasi plek-plek kan. Siapa sih yang bisa menyamai legenda? Betul. Dan membuatnya ini bukan persaingan. Ini Betul. kan membuat yang Jadi gue tidak selalu menghindari kata mirip, tapi lebih pada nungguin nama. Avino dan Katora. Kalau untuk Avino dan Katora melihat jadi Mahendra Desta memerankan Mas Dono, kalian. Nah, dan ini dia pada dari gengsi ya. Ini gue selak dikit ya, sorry. Dia bilang, Desta, lu sih terbaik ya. Udah itu. Cuma ada gengsi. Ngomong, ayo. Ngomong, lu Dono terbaik deh. Ngomong, ayo. Gue gak percaya. Dari Tora dulu lah mungkin, dari Tora dulu. Masa dia udah duluan ngomong kayak gitu? Dia ngomong ke gua beneran, sumpah berkali-kali. Dan Tora juga gitu. Gue tuh kalau nggak salah tahu pertama malah dari Desta. Mengenai Desta telepon gua apa WhatsApp gua gitu kan. Iya. Gue kayaknya gue main tuh kayaknya apa Warkop. Gue malah belum tahu bahwa Warkop itu Akan dibikin lagi. gitu kan. Oh iya. Oh iya karena gue pikir bukan gua juga gitu kan. Terus akhirnya gue sih tahu. Gue sejujurnya kalau misalnya Desta yang masuk, gue seneng gitu karena ada komedian juga masuk di sini gitu, akan memperkuat mungkin komedi-komedi di Warkop yang kekinian juga gitu kan. Gitu, karena gak ada teman komedi lo gitu. Betul. Enggak, Vino ini lucu. Cuman untuk menyampaikan sesuatu tuh suka kepanjangan. Suka ada dagingnya. Itu skripnya kepanjangan. Iya, dari skripnya panjang juga dia misalnya mau ngomong itu garpu di situ, itu di sebelah kirinya itu hijau-hijau ini tuh ada piring. Nah, piring itu ada garpu. Nah, padahal tinggal ngomong ada garpu di situ gitu. Nah, dia tuh muter-muter dulu. Tapi dia bukan muter-muter. Dia bahkan bukan hanya ngomongin adegan ini, tapi sambungannya ke sana. Ini nanti akan nggak nyambung gitu loh, detail banget kalau. Tapi dia selalu discuss. Vino selalu bilang, menurut lo gimana? Jadi kita selalu diskusi dulu sebelum ini. Tapi kalau udah ngomong tapi gue deg-degan tuh. Ntar lu, tapi
Nah, itu kan Pade yang ngomong tapi. Enggak, Tapi kan dia. gini. Dia. Pulang lagi tuh. Pembahasan ulang lagi. Dia nih. Oh iya. Nggak nyambung dong sama yang itu. Oh, gitu dia. Vino, ya. Kontrol dirinya bagus banget. Dia jagain. Oke lah. Gimana, Bab? Terima kasih ya. Belum. Ini lagi menanyakan bagaimana reaksi Nggak rela kalau aku di sini. reaksi Aku Vino. terlalu duduk di bawah ini. Aku kayak orang lagi Udah, di wiritan. sini bareng aku. Jangan. Ah, udah dari tadi tuh. Udah pada istirahat deh. Kalau gue mah gue senang aja gitu begitu. Senang, happy, Tahu Bab, ya? yang tahu yang gabung adalah Desta. Tapi kan Bang belum tahu kalau sebenarnya Bang bakal diajak lagi kan? Iya tahu ya kita nggak tahu. Tahunya tuh kapan malahan? Malah setelah teleponan sama Desta baru dikasih tahu main lagi ya Warkop. Lanjut lagi. Oh Oke, gitu. gitu iya. Kalau dari Kak Vino sendiri Apanya nih Desta? melihatnya dimainkan oleh Desta. Maksudnya bukan menurut gue harus diakuin, maksudnya kayak Desta sosoknya tanpa atribut tuh udah dono banget kan, maksudnya Udah lawak, emang lawak orangnya ya. gaya lu tuh, cuman mukanya tuh dono banget, Bukan Iya, iya. itu. dono emang Walaupun dono. background intelektual. Profil Iya, secara profil. mukanya Desta malah bisa kemana aja loh. Coba dia bisa kayak Om Dono. Coba kalau suruh gini deh. Tesi. Tesi bisa loh. Memang seniman. Memang seniman. Emang Iya. seniman. Lu cinta Luna. Mukanya tuh kayak. Tapi kan emang seniman dia. Lu cinta Luna bisa. Bisa? Apa? Lu cinta Luna? Jangan gak usah berlebihan lah bro. Kita fokus ke topik aja. Nih kali ini gue mau serius podcast ini. Coba seriusnya apa nih, mau minta dibahas apa? Jadi gini, awalnya kan gue orang kan gitu. Dewasa banget. Gak bisa serius ya? Nggak bisa serius. Dewasa banget. Serius. Gimana tanggapan Pak Desta mengenai banyaknya rombongan dari Indonesia pergi ke luar negeri terus? Apa lawan? Kritisi, habisin, dolar nih. Boris, itu yang bikin gua stres. Apa? Iya, kita lagi bahas apa-apa, dia kemana kok? Ke New Zealand. Lama di atau orang nggak ikut, misalnya nggak keluar. Gue tahu kan. Ke New Zealand. Oh lagi reading lagi. Sama. apa, iya. Enggak, kita nggak ikut. Kami Kita lagi promo. Kita nggak ikut. Nggak ya? Nggak ikut juga. Ih, Merikir. itu kita lagi ribet-ribetnya. Dia pergi, makanya gue bilang kan, cuma 2 kali dia datang. Ya, itu makin was-was jadinya ya Pak. Wah, elah Allah. Tapi Gua- Ade, semua nih. Masuk rumah sakit harusnya gue. Stres dia. Iya, stres banget. Ini maaf ya. Kita tidak pungkiri bahwa penonton tuh pasti punya ekspektasi soal Warkop. Apa yang pengen kalian sampein? Desta nih tahu jawabannya. Kemarin tuh kita sudah ada screening kan, maksudnya kaget aja sih maksudnya. Kan mungkin kita sebagai Yang main? kita nggak tahu ya bagian ini kira-kira lucu atau enggak ya. Iya, dia- Kita ada beberapa yang menurut kita biasa aja. Loh, kok mereka Seru ketawa ya? Oh iya. Jadi ketawanya rata gitu lah. Nah makanya gue suka ada. Jadi ada ketawa yang puncak, ada yang jadi nggak stop gitu. Jadi Iya, kayak, wah, iya. ternyata sambutannya bagus ya gitu. Itu yang surprise sih buat kita. Gitu. Pokoknya kalian harus nonton 11 Juni Iya. 2025. Pertama sih melihat gini ya, ini Warkop banget. Dan agak lebih menurut aku. Karena setelah aku tonton ternyata ini bukan hanya komedi horornya, kan ini horor dan komedi. Oh iya. Tetapi ternyata representasinya Warkop. Yang tadi gua ngomong gitu, ada semua tuh di situ. Bahkan ini keluarga Warkop sempat ada satu adegan mereka nangis. Wah. Anak-anak segala macam. Tapi kalau aku boleh nambahin, Gua kalau gua ngomong gua takut spoiler ya. Iya. Tapi no. Itu adegan itu pernah terjadi pada kami dan gue selalu cerita sama anak-anak segala pernah terjadi pada kami, bukan di adegan film. Oh, real berarti. Real. Iya. Dan ini ada di Situ gue kaget gitu. Padahal gue ikut syuting loh. Gue begitu jadi. Tapi kan Pade tidur pas adegan itu. Iya. Ingat ya? Kakak lagi makan bakwan. Di hutan gue nggak pernah tidur. Kenapa? Di hutan. Tapi no, mau Iya, nambahin. enggak, tapi maksud gue gini, maksudnya kita kan di sini kan melestarikan Warkop gitu. Bukan cuman yang ini doang loh. Kita banyak teman-teman lain juga yang berjuang gitu. Di part pertama, Bene juga ikut berjuang untuk melestarikan Warkop. Bene Awe. Ada Hari Kriting, ada Abi juga. Terus yang kedua ada Aliando, ada ini gitu. Dan yang ketiga, jadi pasti setiap apapun respon dari penonton, tiap generasi ini tuh punya niat yang sama sih sebetulnya. Melestarikan. Melestarikan gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim
Ya. Gua lo yang paling ini, Iya, gua yang paling duluan, ini. ini yang duluan ya. Gua yang ini enggak, maksudnya kita Semua udah maksimal loh. semuanya pasti akan effort memberikan yang terbaik gitu. Iya. Jadi kalau buat kita kan ya kalau dikasih percayaan lagi ya ayo kita ini. Tapi jujur gue capek banget. Syuting film tuh capek banget buat gue. Berarti kalau misalnya ini oke dan mau dibuat lagi, Gue masih mikir sih. Nggak bisa dong, masa Capek. dononya ganti lagi. Bukan secapek itu gue, masih semua apa ya? Gue sedih. Seniman. dalam. Cuma, Sedalam ini. tapi karena gue kalau gue tuh kan emang overthink. Tolong yang tajam-tajam dijauhin dari gue. Dari gue lagi dari gue. Takut nusuk. Lo takut tusuk diri sendiri ya Pak? Tapi nggak tahu ya bener atau nggak. Tapi katanya Bang Desta sangat care dan peduli dengan filmnya, bahkan tidak hanya sebagai aktor doang. Ya pada akhirnya kan gue jadi kreatif produser di sini juga kan. Karena memang tadi itu. Krepo. Karena gue yang minta sebetulnya, bukan minta jadi kreatif produser. Awalnya gue cuma minta gue bantu jagain ya. Iya. Karena kan film pertama gue lagi untuk balik gitu, dan gue sangat ngefans dengan Warkop gitu. Iya. Gue sayang kalau sampai ada sesuatu yang gue detail itu kan gue orangnya sangat detail. Tadi seperti Boris bilang perfeksionis, dan gue ngerti semua. Maksudnya kan ilmu yang selama ini gue pelajarin. Ya kan audio- nikah aja Pak. Ya IKJ, maksudnya seni, visual, audio, musik. Ada ilmunya lah. Ya, nah gue buat lagu. Proses grading gue minta ikutan. Dia ikut ke Thailand. Iya. Sampai Thailand main poli sama Jirayut. Intermezzo aja. Orang udah serius banget padahal. Gue jarang di podcast, gue selalu bercanda. Ngapain bercanda terus gue kali ini gue serius banget. Serius lagi. Gimana seriusnya? Siapa yang menang main polinya? Tolonglah Ben. Dan kau tuh tadi udah dikasih gini loh. Di Bangkok tuh grading, terus habis itu ketipu Lady Boy sekali. Serius. Ya, maksudnya jagain semua ngikut. Proses editing juga kan gue juga jagain timing. Kok bisa? Termasuk scoring juga. Sampai proses finalnya juga pada saya ikut. Oh iya. Grading. Pas kemarin Makanya sebelum kalau ada yang komplain ke apa langsung. karena dia bentuk karya kan. Maksudnya Yes. kita serahkan kalau jumlah penonton kita udah serahkan semua lah gitu. Ya, yang penting yang maksimal. Yang penting gua sebagai orang yang overthinking ini dan juga detail dan juga mau jagain, karena gue segitu cintanya sama Pak Ade dan juga Warkop DKI dan juga sama mereka berdua. Oh, nggak usah, gua nggak usah. Ada satu ya mungkin. Bukan cinta ke Oh, iya, iya. Gue pencet jerawat hidung lah nih, bawa hidung lu. Isi gue tadi liatnya. Ada satu yang gua ngerasain dari hati sanubari gua. Kali ini gua merasa dicintai gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Dicintai. Kali ini Warkop gua merasa dicintai oleh mereka. Gitu benar-benar. Teman-teman saksikan Warkop DKI Reborn Viralin dong tanggal 11 Juli. Tapi gimana ya namanya? Wait, Udah ditutup, udah selesai. Udah. Nggak nanya ada Angel Warkop Angel nggak? Tadi dia mau ngomong Angel Wati dia. Angel W. Selain kalian bertiga, ada siapa lagi yang main? Oh iya, yang main. Oh ada Evan Gunawan. Ada yang mana? Oh iya tadi. Haji Andre ada di trailer. By the way, ada komedi ada Haji Andre. konsultannya nggak? Komedi konsultan siapa? Beler ya? Nah ini kan. Denny Beler sama Diki Divi. Sama Diki Divi. Awalnya dua ya. Tapi boleh nggak sebelum ini ditutup kalian bertiga promo tapi as a Dono, as a Kasino dan as a Tora. Indro. Promonya dengan karakter. Gak bisa gue cuma bisa gitu doang. Bro, namanya aktor. Segala ini kan beda dengan podcast, nggak bisa. Iya. Namanya aktor harusnya tuh bisa. Harusnya bisa dong tadi udah Nggak bisa, Ini karena aja. gini, semua tuh kan Saksikan. sebuah kamera. Saksikan. gitu. Atau nyanyi di Tapi Dono lah, Dono kan Saksikan. Pokoknya jangan lupa nonton Warkop DKI Viralin dong. Kenapa jadi Parto? Pokoknya nontonlah 11 Juni 2026. pokoknya terima kasih banyak nih teman-teman agak lain. Ya. Terima kasih, terima The best kasih. menurut gua. Amin, makasih. Ini podcast terbaik yang pernah gua tonton. Nggak pernah nonton. Ya gua nonton ya, tamu terakhir siapa gua tahu. Siapa? Coki Sitohang. Betul. Kesini di mobil ngeliat Iyain aja, iyain aja biar gua. Legend bukan legend. Biar gua. Jengkel bangsat dia. Gue buka dulu dikit ya. Iya. Kita di setiap podcast dia ngomong gitu kok. Yang itu Iya. Tapi gua ngefans sama kalian jujur. Ini pribadi yang paling dalam. Kalian tuh adalah panutan apa sineas Ya kalau pesan gue sih kalian yang baru diprediksi pikir-pikir lagi lah. Akan lanjut atau enggak ini. Udah ada muka Andre di sini, Oh, muka Haji iya. Andre. Udah nggak bisa tuh ya. Mau dirobek nggak boleh. Udah. katanya. Kita kelet, udah mau kita kelet. Tapi mengayomi Pak Desta tuh kalau di grup prediksi mengayomi.
mengayomi. Aman. Makasih ya Pak Desta, Thank you, ilmu-ilmunya apa semua. Pak Desta, Bang Pak Vino. Desta, tapi ini kita kasih tahu ke pasukan semua yang ada di sini juga. Ini terima kasih Warkop DKI, Viralidong sudah mau main ke sini. Karena kalau nggak ada ini Pak Desta nggak mau ke sini. Iya. Sombong dia. Dan kita juga harus mengakui tanpa Warkop nggak ada Galain. Jadi pasukan, iya, jadi pasukan tanpa Galain nggak apa namanya ya? Udah, nggak akan ada Coki Sitohang. Nggak ada urusan. Bukan coki-coki. Bukan coki. Pasukan jangan lupa untuk datang ke bioskop, ramaikan banjir 11 Juni. bioskop dengan kehadiran kalian tanggal 11 Juni di seluruh bioskop di tanah air. Penonton Agalan di Medan boleh juga tuh coba. Pasukan bermarga tonton Warkop DKI. Kita masih di 11 juta penonton Galain nonton Warkop. Sama ini, nanti kalau misalnya datang ke bioskop di bioskop nanti Warkop DKI penuh studionya. Kita jadi sebelum Warkop kita puterin Agalain dulu. 2. Nggak usah. Jadi 4 jam. Filmnya 4 jam. Agalan extended gitu. Iya. Jadi 4 jam filmnya gimana? Gak usah. Ya nanti. Iya nanti. Nggak usah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Ada abang awak. Orang lain, yes. Maju terus. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?